Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamutamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, salam metta sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini tanggal 30 Agustus Jumat 2024. Semoga semua makhluk berbahagia, sabbe satta bhavantu sukhitata. Untuk Jumat kali ini sebagai penghujung bulan Agustus ini, mengenai apa yang akan dibahas untuk hari ini mungkin juga kurang begitu akan terlalu berat untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ringan, karena sebagaimana mungkin bagi sebagian masyarakat di Indonesia sedang dalam situasi yang mungkin agak sedikit bergejolak. Makanya di sini kita akan bahas sesuatu yang sifatnya lebih tenang, damai, yang seperti kalau air itu, air yang mengalirnya dengan tenang, walaupun tidak sampai menghanyutkan. Kalau seperti angin juga, angin yang bertiup perlahan, sepoi-sepoi. Kalau seperti terik matahari juga cukup untuk menghangatkan, agar tidak sampai terlalu dingin, namun tidak sampai menjadi panas. Tubuh kalau seperti tanah juga menjadi permukaan tanah yang kuat, tidak sampai jadi tanah longsor karena terlalu rentan atau kurang tahan. Kayak di sini ketenangan dari bentuk-bentuk luar tersebut. Kira-kira betapa pentingnya jika ketenangan dari keseimbangan alam yang seimbang demikian, jikalau dapat diletakkan pada jiwa atau batin dari para umat manusia. Mungkin bagaimana caranya, akan seperti apa jadinya, coba tolong dijelaskan dengan adanya kedamaian di dalam jiwa tersebut. Ante Rizky. Ya. Kedamaian jiwa. Ya. Kita tahu kata damai itu berarti ya damai, tenang ya, tenang,
sangat nyaman, tidak ada gejolak. Jadi itu kedamaian. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang kedamaian jiwa, berarti jiwa kita, batin kita itu dalam keadaan damai, tenang, nyaman, tidak bergejolak gitu. Jadi kedamaian jiwa seseorang itu dipengaruhi apa? Ya, pastinya bahagia atau tidak bahagia dalam kehidupannya. Itu yang mempengaruhi kedamaian jiwa seseorang. Kalau dia bahagia dalam kehidupan sehari-harinya, dia bahagia, tentunya dia akan mendapatkan kedamaian jiwa. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya tidak bahagia, gimana dia mendapatkan kedamaian jiwa? Logikanya seperti itu. Nah, gimana sih Bante supaya kita bisa hidup dengan memiliki kedamaian jiwa? Ya, kita harus memiliki kebahagiaan itu. Kebahagiaan, gimana kita bisa berbahagia? Gimana kita bisa menyatu dengan segalanya, menyatu dengan lingkungan kita, menyatu dengan apa saja. Nah, itu kondisi-kondisi yang membuat kita, batin kita, jiwa kita bisa damai, tenang, sehingga tidak ada segala sesuatu yang kurang, tidak ada segala sesuatu yang merasa ada yang tidak lengkap gitu. Nah, kedamaian jiwa itu diperoleh dari kehidupan sehari-hari kita. Itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani setiap harinya, itu akan dipengaruhi juga. Jadi kedamaian jiwa itu sangat penting ya. Untuk mendapatkan kedamaian jiwa itu ya, Bante bilang harus bahagia, harus ada kebahagiaan. Nah, itu aja. Ya, Bante Bun. Ya, tenang ini adalah seperti sebuah kedamaian dari batin yang dan cepat berpuas hati gitu. Apa yang ada dimiliki di saat ini ya dinikmati apa adanya, yaitu kita bisa mengambil suatu hikmah dari kehidupan ini. Jadi bisa membawa suasana tenang, nyaman, kondusif gitu istilahnya. Jadi tidak bergejolak, jadi nyaman, jadi juga ada kebahagiaan di sana. Jadi ini maknanya yang kita dapat dari apa yang kita praktikkan sehari-hari gitu. Hidup apa adanya katanya kan ini, dan berpuas hati ya itu. Jadi apa, bersyukur kita apa yang bisa kita dapatkan dan kita nikmatinya, itu cepat kita berpuas hati. Itu yang membuat kita bisa tenang gitu, keseimbangan dan ada kebahagiaan campur situ. Jadi suasananya pun nyaman, damai dan kondusif gitu. Dan semoga juga teman-teman di Indonesia juga di sana mendapatkan ketenangan, suasana yang kondusif, yang damai gitu, nyaman. Ya. Oke, poin kedua. Nah, di sini tentunya kita
kerap kali banyak mendengar mengenai, ya katakanlah para Buddha Mamaka, ya, para umat Buddha yang umumnya mencari kedamaian, dalam diri. Misalnya seperti yang, ya sebagai contohnya datang ke wihara. Kalau ditanyakan mengapa datang ke wihara, tinggal di wihara, ya mungkin alasannya ya ingin mencari kedamaian, ingin mencari ketenangan. Tapi tidak jarang juga yang setelahnya juga berakhir bukanlah kedamaian itu yang didapat. Kedamaian yang dicari tidak ditemukan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, mengapa umumnya banyak yang mencari kedamaian namun tidak bertemu dengan kedamaian yang dicarinya? Nah, Bante Bun. Ya, di sini mungkin berawal dari seseorang itu banyak seperti pepingin, kata orang, pingin itu, pingin ini, pingin banyak, itu dia punya kemauan pikiran. Jadi begitu dia datang ke vihara pun banyak terjadi yang seperti pergesekan antara sesama penghuni vihara atau bagaimana teman gitu. Jadi itu masih ego, kotoran batin gitu yang masih banyak. Jadi disitulah yang muncul dia itu, ke vihara pun dia tidak akan bahagia, kemanapun mungkin dia akan sulit untuk berbahagia, karena itulah masih banyak seperti pepingin itu. Jadi tadinya yang ingin bahagia, dia memikirkan kesini, dia jika dia ke tempat yang sudah dinamakan vihara, dia pun akan mendapat ketenangan. Tapi di situ pun dia pun sama berjumpa gitu, karena dari dirinya sendiri itu jadi tidak bisa membuat dia tidak bisa menjaga itu batinnya untuk tenang, tidak bisa untuk mengolah dirinya sendiri. Dari itulah ada banyak kemauan, keinginan itu. Jadi pikiran juga banyak, ini sana sini sana sini. Jadi dia seperti itu. Jadi sulit kalau untuk jenis manusia yang seperti itu agak sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi dia juga harus banyak latihan itu. Jadi harus sabar itu untuk dirinya sendiri. Kalau dia hanya datang sebentar, mungkin ingin cepat-cepat langsung berhasil, mungkin itu memang agak sulit. Mungkin butuh kerja keras yang lebih keras lagi untuk dirinya sendiri. Dia mungkin yang akan menolong dia. Tapi kalau jika dia tidak sabar, dia sebentar ingin pergi, dan itu ya mungkin sulit, susah untuk, biarpun ada guru yang hebat pun susah untuk menolong, karena dirinya yang tidak bisa menolong dirinya. Jadi kalau punya kriteria seperti karakter begitu agak sulit, dan harus waspada, harus berlatih yang keras, harus sabar itu dia sendiri. Itu yang ya harus kembali lagi ke tujuan awal ya, yang misalnya seseorang datang ke wihara untuk mencari kedamaian. Nah, kalau dia udah sampai di wihara tersebut, dia sudah lari dari tujuan dia untuk mencari kedamaian, ya pastinya yang tujuan awal dia mencari kedamaian itu ya tidak akan dia temukan. Karena sesampainya dia di wihara itu sudah banyak yang dia pikirkan, sudah yang banyak yang dia mau, sudah banyak yang dia lari dari apa yang dia tuju ya. Datang ke wihara mau mencari kedamaian. Mencari kedamaian dengan apa ya? Dengan praktek. Misalnya praktek meditasi, chanting, ataupun hal-hal yang positif supaya membuat batin jiwa bisa mendapatkan kedamaian. Tapi sesampainya di wihara sudah lari dari tujuan awal yang dia tuju. Itu yang
mana bisa kita mendapatkan kedamaian ketika kita sudah lari dari tujuan kita. Sesampainya di wihara sudah banyak yang dipikirkan, sudah banyak yang sudah lari berseberangan dari apa yang dia inginkan, dan tujuan yang dia tetapkan dari awal itu sudah berbeda. Setelah sampai di wihara, dia udah inginnya sudah berbeda, ingin ini, ingin itu. Jadi ya ketika sudah berbeda tujuan dari awalnya, ya gimana kita bisa mendapatkan kedamaian. Nah itu ya harus digarisbawahi, kita harus konsisten. Apa yang menjadi tujuan awal kita, ya kita harus lakukan itu. Ketika sudah lari dari tujuan awal, ya sudah, mana bisa kita mendapatkan kedamaian. Ya, itu aja. Poin ketiga, nah, umumnya ketenangan jiwa atau ketenangan batin itu identik dengan kehidupan yang sederhana. Sebagaimana kita mungkin bisa lihat, kebanyakan orang-orang yang memiliki spiritual tinggi, yang memiliki kebijaksanaan tinggi, yang memiliki kedamaian batin di dalam hidupnya, umumnya hidup dalam kesederhanaan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah harus hidup sederhana jika mengharapkan dapat hidup dalam ketenangan? Bantu Rizky. Hidup sederhana untuk dapat ketenangan. Tidak juga ya. Tidak harus hidup sederhana untuk mendapatkan ketenangan atau kedamaian jiwa. Tetapi kondisi hidup sederhana itu jauh lebih baik, kalau menurut Bante ya, jauh lebih baik untuk mendapatkan kedamaian itu. Karena kenapa? Hidup sederhana itu cenderung kayak seperti kita sudah membatasi keinginan-keinginan kita. Tidak terlalu banyak lagi keinginan kita. Ya udah, apa adanya yang saya punya saat ini, ya udah cukup. Saya sudah berbahagia dengan ini. Nah itu yang dibilang hidup sederhana bisa mendapatkan kedamaian. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak hidup sederhana pun bisa mendapatkan kedamaian itu. Cuma Bante tekankan hidup sederhana lebih baik untuk mendapatkan kedamaian itu. Karena kenapa? Alasan Bante, karena hidup sederhana itu kita sudah membatasi keinginan-keinginan kita. Kita tidak banyak lagi keinginan. Dengan apa adanya yang kita miliki saat ini, dengan apa yang sudah ada yang kita punya saat ini, itu kita sudah cukup. Nah itu yang dikatakan hidup sederhana tetapi bisa mendapatkan kedamaian. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak hidup sederhana pun kita bisa mendapatkan kedamaian. Tapi mungkin kurang maksimal ya, karena jauh hidup sederhana lebih bagus, lebih baik. Itu pun ya di sini mungkin hidup dalam kesederhanaan tuh lebih mendukung untuk hidup tenang gitu. Mungkin kalau misalnya seseorang yang berlimpah, dia ingin hidup tenang bisa, tapi mungkin agak kurang mendukung ya. Dia akan seperti nanti sebentar akan banyak ingin itu, ingin ini lagi gitu. Yang seperti di sini yang kita lihat dulu juga, Bodhisattva waktu itu sebelum menjadi Buddha dia juga harus meninggalkan rumah tangganya untuk pergi baru
sebagai petapa itu baru bisa lebih tenang dan damai gitu. Jadi misalnya pun saat ini misalnya seorang duniawi, dia pun ingin hidup tenang dari kehidupan yang berlimpah, dia akan mungkin bisa, tapi mungkin hanya beberapa saat mungkin dia akan kembali lagi ingin menikmati apa yang itu udah urusan ini itu. Jadi mungkin di sini yang kurang mendukung gitu. Jadi setiap orang kalau untuk hidup tenang, jadi seberapa lama dia akan menikmatinya ketenangan itu, seberapa jauh itu tergantung dari kondisi batin dan dia punya target dia itu ingin seperti apa. Jadi tergantung dari keinginan batin masing-masing dan kebijaksanaannya mungkin. Kalau dia ingin meninggalkan misalnya dari kemewahannya, dia bisa mungkin itu dengan keras itu dia berjuang. Di sisi lain ada tanggungan, ya mungkin akan banyak urusan lagi ini gitu. Jadi di sini tergantung dari kebijaksanaan masing-masing yang. Jadi kesederhanaan itu lebih mendukung untuk menjalani hidup tenang itu kalau dia betul-betul ingin menjalankan. Jadi ini yang perbedaan sedikit ya. Lalu ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa peran dari makanan dalam ketenangan jiwa? Nah, ini kan banyak. Jadi sebagai penjelasan dulu, biar tahu arahnya kemana. Kan banyak yang berpendapat kalau you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ada juga yang berpandangan ya. Ada yang berpandangan. Sekali lagi, ini bukan untuk anggap sebagai kebenaran, karena ini berupa opini. Ya. Ada yang berpandangan kalau orang-orang yang umumnya hanya makan makanan dari sayur-sayuran, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, cenderung jiwanya itu lebih halus ya, secara sikap, karakter itu lebih santun, lebih ramah ya. Terus kalau misalnya beberapa yang makan daging, terlebih daging-daging hewan tertentu ya, yang mungkin agak sedikit buas ya, itu juga akan mempengaruhi karakternya. Ada yang berpandangan demikian. Walaupun kita tidak tahu ya benar atau salahnya. Namun di sini jadi pertanyaannya, seperti apa peran makanan itu di dalam menentukan ketenangan jiwa seseorang? Mentebun. Ya, di sini mungkin makanan mungkin sedikit banyak lah juga akan juga mendukung ketenangan. Misalnya makanan yang tersedia tidak cocok dengan seorang itu, misalnya dia makan selalu mencet atau apa setiap hari itu, jadi dia juga kurang tenang kan, karena ini mencakup dalam badan jasmani juga ya, badan jasmani yang kurang sehat juga tidak bisa mendukung untuk tenang itu. Jadi makanan juga memang itu mendukung juga itu. Kalau makanan yang kurang cocok mungkin akan membawa sesuatu yang ada beban itu. Jadi memang ada pepatah, di dalam tubuh jasmani yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi itu yang itu. Jadi makanan juga walaupun katanya itu tidak begitu penting, ya penting juga itu. Seperti kita butuh juga makanan yang sehat lah, yang setelah seseorang menikmatinya ya dia dapat nutrisinya, dapat sesuaikan dengan tubuhnya, bisa terima. Seandainya makanan yang sangat mahal pun kalau tidak cocok dengan dia pun akan susah. Jadi makanan itu bukan dia harus yang mewah ataupun juga harus yang sangat sederhana seperti makan umbi-umbian segala macam itu. Orang melihatnya misalnya dia, wah ini udah hebat ya tuh.
Tapi setelah makan misalnya si orang itu dia mencret ada macam, bukan susah itu ya membawa untuk dia untuk damai itu. Setiap hari dia harus membuang air besar terus, itu terus menerus akan juga menurun ya, ketenangan pun nggak dapat. Jadi dari makanan itu dia harus sesuai dengan nutrisi badan, tidak harus juga sangat sederhana. Jadi tidak juga untuk menjamin dari makanan yang mewah pun tidak. Jadi makanan itu yang penting dia cocok dengan tubuh, itu yang bisa membuat orang lebih bahagia, bisa tenang, dia menikmati hidupnya. Jadi yang seperti makanan itu, yang ini seperti itu, yang seperti opini orang itu mungkin kadang ada tidak terlalu benar juga, dan juga tidak selalu untuk disalahkan juga. Mungkin dia masing-masing memiliki tubuh jasmani yang lain-lain, golongan darah yang berbeda-beda itu. Jadi di situ kita harus bisa mengerti dan paham. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini begini itu begitu, nggak bisa. Jadi itu tergantung dari tubuh manusia itu sendiri itu. Ya. Ya, peran makanan untuk bagi seseorang apakah bisa menciptakan kedamaian ya bagi seseorang. Ya, peran makanan itu kita tahu ya, dari makanan itu kita berharap dari makanan yang kita makan, segala sesuatu yang masuk ke mulut kita itu kita berharap bisa memenuhi ya nutrisi kita, vitamin kita ya, sehingga bisa memberikan support bagi tubuh kita dalam hal energi ya, nutrisi, vitamin yang seimbang ya, yang digarisbawahi yang seimbang untuk tubuh kita. Sehingga ketika nutrisi dari makanan itu masuk, vitamin, energi yang seimbang masuk ke tubuh, itu menciptakan, itu di dalam tubuh kita berproses ya, makanan itu memberikan yang Bante bilang itu nutrisi, vitamin, energi, itu memberikan support bagi tubuh kita di dalam bekerja. Mereka bekerja di dalam, sehingga itu memberikan kayak energi bagi kita. Tubuh kita fit, tubuh kita tidak gampang sakit, tubuh kita mempunyai antibodi yang kuat dari segala kondisi alam, dingin, panas, dan hal tidak gampang sakit, karena kita memiliki nutrisi yang cukup, yang seimbang. Itulah yang menciptakan tubuh kita itu terasa nyaman, mempunyai energi yang kuat. Nah, itu yang memberikan ketenangan dan kedamaian nantinya. Kok bisa, Bante? Tentu bisa. Ketika badan kita fit, badan kita sehat, kita melakukan apapun bisa. Mau praktek ajaran Sang Buddha bisa, mau meditasi bisa, apapun bisa dengan tubuh yang sehat. Nah, yang Bante garis bawahi ya, peran makanan ini yang seimbang. Kalau tidak seimbang, kita mengkonsumsinya overdosis, nah itu berbahaya lagi. Misalnya kita mengkonsumsi minyak yang berlebihan, bisa menyebabkan kolesterol. Kalau kita mengkonsumsi garam yang berlebihan, rasa asin yang berlebihan, itu bisa membuat darah tinggi. Ya, apapun yang lain yang bersifat overdosis itu juga tidak baik. Jadi yang Bante garis bawahi, peran makanan itu sangat berguna, tapi yang seimbang. Jadi kita tidak konsumsi yang overdosis. Nah, itu. Sekarang kita ke poin kelima. Nah, poin pembahasan terakhir yang kelima. Ini mungkin agak sedikit perlu lebih berpikir untuk lebih luas ya, karena menyangkut
sistem dan sangat umum ya. Jadi sangat luas pengertiannya. Tidak apa-apa ini menjelaskannya secara panjang lebar dari versi mana. Jadi pertanyaan itu, seberapa besar peran seorang pemimpin di dalam menciptakan iklim yang damai? Bante Rizky. Seberapa besar peran seorang pemimpin menciptakan iklim yang damai? Sangat besar sekali ya perannya untuk menciptakan itu. Ketika pemimpin tidak mempunyai peran untuk hal itu, maka ya bagi bawah-bawahannya, anggota-anggotanya pun juga tidak akan tidak akan bergerak ya, tidak akan bergerak, tidak akan mempunyai inisiatif sendiri atau bisa mencapai visi misi apa yang sudah menjadi dicita-citakan kelompok ya. Kelompok itu ya pasti mempunyai pimpinannya. Nah, peran pimpinan ini sangat besar ya. Ketika seorang pemimpin tidak menunjukkan perannya ke anggota-anggotanya atau ke bawahannya atau ke yang di bawahnya, nah itu akan cukup sulit ya, karena tidak ada koordinasi di situ ya. Ada misinformasi yang tidak tersampaikan, sehingga apa yang dicita-citakan bersama itu tidak bergerak ya. Anggota juga tidak tahu apa yang ada yang salah enggak yang selama ini dikerjakan, benar enggak yang sudah dikerjakan, diperiksa enggak apa yang sudah dikerjakan. Peran pemimpin berperan di situ. Dia harus melihat anggota-anggotanya, dia harus memantau, dia harus mengontrol dari jarak jauh walaupun tidak jarak dekatnya. Saya rasa peran pemimpin itu sangat besar. Ketika peran pemimpin sangat minim, jangan dibilang visi dan misi itu akan bisa tercapai ya. Jadi menurut Bante, peran seorang pemimpin sangat penting sekali itu. Nah, silakan Bante Bun. Ya. Jadi pemimpin di sini kita bisa mengumpamakan seperti seorang raja atau kepala negara itu. Jadi ini menyangkut itu seorang pemimpin ini akan mengurus sesuatu yang memiliki itu urusan dengan hajat hidup orang banyak punya ini. Jadi setiap dari dia punya aktivitas itu pendapatnya itu dia juga harus penuh toleransi itu ya, seperti contohnya ini seperti presiden dari China yang memiliki banyak sekali penduduk, jadi juga harus banyak toleransi, banyak bekerja keras juga ini itu kan. Jadi memang menjadi pemimpin itu harus membawa iklim yang sejuk untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya itu. Jadi seperti pemimpin-pemimpin di dunia ini juga. Kalau tidak juga akan menjadi sebuah perselisihan bisa di dalam kelompoknya atau di mana-mana yang tidak
setuju, yang ada yang setuju itu. Jadi peran sebagai seorang pemimpin ini sangat vital kalau di dalam kelompok manapun itu, baik di dalam kepala negara atau seperti pemimpin seperti di kerajaan. Jadi seperti dari bidang sosialnya pun juga harus merata gitu kan. Jadi sangat sulit kalau kita untuk tidak betul-betul mengarahkan semua usahanya untuk dia kontrol itu. Jadi itulah yang pemimpin itu. Tanpa ada pemimpin yang kuat, yang punya wibawa, akan sulit untuk mendapatkan sebuah kelompok itu yang kuat itu, yang solid itu, yang memiliki masyarakat yang baik dan memiliki juga moral yang bagus. Jadi itulah sebuah pemimpin itu sangat dibutuhkan dalam sebuah kelompok ataupun dalam sebuah kerajaan ataupun sebuah masyarakat. Jadi ini peran pemimpin ini tidak bisa dianggap enteng itu. Jadi inilah fungsi suatu organisasi atau apapun, dia butuh pemimpin itu. Jadi pemimpin ini yang paling berjalan di depan itu segala-galanya. Ya, itu. Oke, dan kita sampai poin kesimpulan dari pembahasan hari ini. Dari poin pertama, itu bagaimana membawa ketenangan dari unsur alam yang seimbang untuk ke dalam jiwa kita, dan seperti apa manfaatnya. Itu mungkin kalau misalnya kita katakan alam ini kan terdiri dari 4 unsur. Unsur air, tanah, api, dan udara. Jika keempat unsur ini seimbang, seluruhnya juga yang ada di alam semesta ini akan begitu damai, begitu tentram. Nah, ini juga mungkin bisa kita tarik ibarat dengan 4 Brahma Wihara. Dengan 4 unsur ini kita tarik sebagai 4 Brahma Wihara di dalam batin kita, yang akan menjadi unsur ketenangan jiwa, mulai dari metta, karuna, mudita, upeka. Ini akan membawa kedamaian jiwa. Dan seperti apa manfaatnya, tentunya sudah tidak perlu lagi ditanyakan. Manfaat daripada seseorang jika memiliki batin yang atau jiwa yang damai, sudah pasti kebahagiaan itu tidak perlu lagi ditanyakan. Lalu poin berikutnya, mengapa umumnya banyak yang mencari kedamaian namun tidak bertemu dengan kedamaian? Juga sudah dijelaskan oleh para bantenya, mulai dari dikarenakan banyaknya keinginan, kurangnya kesabaran, diri sendiri tidak dapat menolong diri sendiri, itu kan. Lalu mau siapa yang menolong kalau diri sendiri saya tidak bisa menolong? Kemudian tidak konsisten pada tujuan. Nah, ini poin-poin ini juga ini sudah cukup mewakili mengapa seseorang yang mencari-cari kedamaian namun justru tidak menemukannya. Inilah mungkin coba dicari tahu apakah poin-poin ini yang menjadi penghalangnya. Lalu berikutnya, apakah harus hidup sederhana jika mengharapkan hidup dalam ketenangan? Sebenarnya hidup sederhana ini tidak dapat dibandingkan dengan hidup kaya ataukah miskin. Nah, karena hidup kaya pun bisa juga menjalaninya dengan sederhana. Nah, makanya kesederhanaan itu, ini di luar daripada konsep apakah memiliki banyak ataukah sedikit. Namun sebagaimana menggunakan apa yang dimiliki tersebut sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Nah, makanya orang-orang yang banyak besar di dunia ini, terkenal di dunia ini, dia pun dapat hidup damai, dan jika dilihat bagaimana cara hidupnya agar dapat menunjang kebahagiaan di dalam batinnya, juga terlihat dari bagaimana hal-hal yang umumnya merupakan rutinitas yang
sederhana. Nah, ini juga mungkin bisa dijadikan pelajaran atau acuan jika kita ingin hidup dalam kedamaian. Lain cerita jika terlalu melekat dan terlalu tamak, menginginkan ini dan itu secara melebihi apa yang menjadi kebutuhan. Nah, ini malah cenderung akan membuat semakin jauh daripada ketentraman di dalam batin itu. Lalu kita ke poin yang berikutnya. Nah, seperti apa peran makanan dalam ketenangan jiwa? Ini makanan cukup menarik ya, karena tidak lama lagi juga ada makanan bergizi gratis ya, untuk anak-anak di sekolah. Tidak tahu ini program apakah mencontek dari para biku ya. Karena lihat mungkin para biku makan bergizi gratis ya. Bikunya pintar-pintar, bijak-bijak ya. Bicaranya juga hebat-hebat. Jadi ini biar anak sekolah pintar-pintar ya, kasih makan bergizi gratis juga seperti biku. Nah, terus ini makanan memang seperti yang tadi dikatakan ya, seperti apa namanya, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu yang dalam bahasa Latin itu mens sana corpore sano. Nah, ini bisa dibilang mutlak ya. Memang jikalau ingin memiliki ketenangan batin, memiliki batin yang kuat, mental yang kuat, tentunya harus memiliki fisik yang kuat juga. Ya, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Walaupun tidak jarang juga ya, orang-orang yang kurang waras pun tubuhnya sehat-sehat. Tapi ya tidak bisa dikatakan demikian, karena kalau misalnya ditarik dengan analogi yang demikian, kita juga dapat mengatakan bahwa orang yang mahir berenang pun ada yang mati tenggelam. Kan begitu. Tapi setidaknya ini kita ambil secara umumnya, yang mana dengan bisa berenang tentunya kemungkinan atau peluang untuk selamat ketika tercebur di dalam air adalah besar. Nah, ini juga sama ya, dengan tubuh yang sehat juga terdapat jiwa yang kuat. Juga makanan-makanan seperti apa juga sudah dijelaskan tadi. Lalu poin yang terakhir, nah ini cukup mendalam dan arah penjelasannya juga sudah mengena sebagaimana yang diarahkan. Ya, seberapa besar memang peran seorang pemimpin itu di dalam menciptakan iklim yang damai. Memang sedemikian besarnya. Tapi saya juga tidak akan menjelaskan terlalu panjang untuk hal ini. Nah, cukup dengan perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contoh tertentu. Nah, seperti gini perumpamaan, mengapa pemimpin itu memiliki peran yang begitu penting dalam menciptakan kedamaian. Pemimpin itu kan bisa diibaratkan ya, kalau misalnya di dalam pesawat ya seperti seorang pilot, di dalam kapal laut ya seperti nahkoda, di dalam kereta api seperti masinis. Bagaimana perannya? Sekarang apabila ya, andai saat itu mungkin saya naik pesawat, lalu diumumkan ya selamat kepada para penumpang sekalian karena pilot kami ini adalah pilot yang baru saja lulus dan pertama kali ini akan menerbangkan pesawat yang kita naiki. Kalau saya punya pilihan waktu itu, mungkin saya pilih rubah jadwal ya, saya turun dulu, ganti penerbangan. Nah ini baru seperti ini ini sudah langsung bagaimana kedamaian itu sudah ada ya, dengan seorang pemimpin ya, perannya ini deh. Jadi memang sepak terjang, jam terbang, skill itu memang sangat mempengaruhi sekali. Seperti dalam dunia olahraga juga ya kan, seperti sepak bola atau apapun yang namanya kapten juga memiliki peran yang sangat penting ya. Mental seorang kapten, jika seorang kapten tidak memiliki mental untuk menang, sudah loyo dari awal ya sudah dapat dipastikan tim itu peluangnya kecil sekali untuk meraih kemenangan di dalam satu pertandingan. Nah, kini kita sampai ke contoh di mana tentunya jika dikatakan seorang pemimpin yang terbaik, mungkin kita sebagai para biku di dalam Buddha Mamaka ini sepakat bahwa pemimpin terbaik adalah Sang Guru Agung
yaitu Buddha Gautama kita saat ini. Bagaimana beliau dikatakan sebagai pemimpin yang terbaik? Tentunya buktinya adalah bagaimana sasana yang beliau itu ajarkan, yang beliau itu bangun, dan masih dapat eksis hingga masa yang begitu panjang ke saat ini. 2560 lebih tahun, tentunya merupakan masa yang luar biasa dari satu orang yang menjadi pelopor untuk masih terus dijalankan. Nah, di sini apa yang dapat dibagikan dari sosok beliau? Itu bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin yang konsisten dalam hal-hal tertentu, namun juga ada toleransi dalam hal-hal tertentu. Nah, ini sekedar berbagi untuk pelajaran. Nah, jadi yang konsisten di mana? Di mana winaya yang beliau tetapkan untuk para biku, beliau pun menaatinya. Nah, namun ada juga poin yang mana beliau juga tidak mengikutinya. Nah, ini mungkin dapat dijadikan sebagai, kalau tidak mengikutinya mengapa dikatakan konsisten? Tapi ada alasannya. Jadi pernah satu ketika di mana Sang Buddha ini tidak mengikuti apa yang beliau tetapkan. Beliau pernah mengatakan pada saat itu di mana banyak masyarakat yang mulai tidak meyakini kalau di dunia ini ada seorang arahat, karena tidak ada yang bisa menunjukkan kesaktian. Lalu di sini Sang Buddha pun sudah menetapkan bahwa seorang biku tidak boleh menunjukkan kesaktian karena akan dikenakan pelanggaran pacittiya. Nah, karena demikian, akhirnya Sang Buddha pun untuk menjaga sada kembali, beliau pun mengumumkan bahwa nanti tanggal sekian, bulan sekian, di satu tempat, di bawah pohon mangga, beliau katakan di bawah pohon mangga, beliau akan tunjukkan itu semua. Para pertapa lainnya di luar agama Buddha yang merasa tidak senang dengan kemajuan agama Buddha dan ingin menghalangi itu semua. Di mana ada pohon mangga ditebang semua. Tidak ada pohon mangga. Sampai akhirnya begitu harinya tiba, hari itu, bulan itu, waktunya itu, penduduk pun berkumpul di hadapan Sang Buddha. Sang Buddha kebetulan mendapatkan buah mangga yang dibawakan oleh Biku Ananda. Lalu makan pada saat itu. Selesai makan, bijinya itu diletakkan di tanah. Kemudian langsung biji mangga ini menjadi tumbuhan, menjadi pohon mangga dan tumbuh begitu pesat, cepat sampai ke langit. Nah, akhirnya setelah itu Sang Buddha pun pergi naik ke surga Tawatingsa. Nah, disinilah salah satu bentuk keajaiban atau kesaktian yang beliau tunjukkan kepada masyarakat, kepada para Buddha Mamaka untuk menjaga keyakinan itu. Sampai akhirnya setelah beliau naik ke surga Tawatingsa, beliau berwasa di sana dan beliau turun lagi dari sana pada hari Mahapawarana di gerbang Sangkasa. Di sana pun beliau menunjukkan kembali keajaiban. Dengan pada saat itu manusia, para dewa dan makhluk-makhluk dalam neraka dapat saling melihat. Bayangkan betapa luar biasanya momen saat itu, dan tidak sedikit orang di zaman itu yang melihat kejadian itu bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha di kehidupan mendatang. Bayangkan betapa besar manfaatnya. Sampai di sini, inilah pertanyaannya. Mengapa Sang Buddha sendiri melanggar apa yang beliau tetapkan? Lalu apa jawaban beliau? Beliau katakan apa? Jawabannya adalah, apabila saya seorang pemilik kebun mangga, lalu saya menciptakan peraturan agar tidak ada tidak ada orang-orang yang boleh mengambil buah mangga di kebun saya. Sekarang pertanyaannya, apakah saya juga tidak boleh mengambil buah mangga tersebut? Tentu jawabannya tidak. Peraturan itu tidak berlaku untuk si pemilik kebun mangga, karena beliau pemiliknya.
beliau menciptakan peraturan ya kepada orang-orang yang lain yang bukan pemilik dari kebun mangga itu, tapi sebagai pemilik kebun mangga dia dapat melakukannya. Dan situlah beliau katakan bahwa saya adalah pemilik sasana ini, saya memiliki ajaran ini, ya maka dapat melakukan itu. Dan itu pun dilakukan atas dasar demi manfaat yang sedemikian besarnya. Dan untuk itu marilah kita berusaha untuk mengambil contoh dari seorang pemimpin yang baik untuk menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam menuntun jalan hidup kita masing-masing agar semakin lebih maju dan berkembang di jalan Dhamma. Dan sekali lagi, teruslah menjadi seorang yang bersemangat untuk mencari pengetahuan, untuk belajar, menjadi selalu seperti gelas yang masih dapat diisi oleh air. Karena dengan demikian akan selalu ada hal-hal positif yang akan ditemukan setiap harinya. Yang untuk hari ini mungkin kiranya ini saja dapat disampaikan. Nah, silakan kepada Bante Bun ya, untuk memberikan penutupan. Ya. Salam damai dan sejahtera sahabat Dhamma dimanapun berada. Sampai di sini dulu, dan kita berjumpa di minggu depan dengan bulan yang lain ya, bulan September nanti. Jadi semoga selalu damai dan sejahtera. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.